Dalam kegiatan pengendalian malaria PT Freeport Indonesia Media Visit, Dr. Firdy Permana, Manajer Public Health Malaria Control PT FI, memaparkan strategi dan langkah-langkah untuk mengurangi dan mencegah malaria di wilayah Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Menurut Dr. Firdy, menghindari gigitan nyamuk merupakan langkah utama dalam pencegahan malaria. Aktivitas di luar ruangan pada malam hari harus dikurangi, dan menggunakan pakaian yang melindungi serta lotion anti nyamuk sangat disarankan. Penting juga untuk mencari pengobatan segera jika terinfeksi malaria, untuk mencegah penyakit menjadi lebih serius. Dr. Firdy juga menekankan pentingnya pengendalian habitat nyamuk. Malaria seringkali berhubungan dengan genangan air, sehingga menghilangkan genangan air di sekitar tempat tinggal dapat menjadi langkah yang efektif untuk mencegah penyebaran malaria. Ia menyebutkan bahwa program pengendalian malaria yang berkelanjutan telah dijalankan oleh PT Freeport Indonesia selama lebih dari 25 tahun, dengan hasil yang cukup baik di Kuala Kencana. Meskipun program pengendalian malaria di Kuala Kencana telah berjalan dengan baik, Dr. Firdy mengingatkan bahwa setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda. Oleh karena itu, solusi pencegahan harus disesuaikan dengan kondisi lokal. Kerjasama dengan masyarakat setempat dan otoritas terkait seperti RT, RW, dan Puskesmas juga menjadi kunci keberhasilan program ini. Dalam 30 tahun terakhir, sejak pembangunan Kuala Kencana, belum ditemukan kasus penularan lokal di wilayah tersebut. Hal ini menjadi bukti bahwa program pengendalian malaria yang terorganisir dan berkelanjutan dapat menghasilkan dampak positif. Nah, pesan kunci pertama yang kami harapkan bisa juga disampaikan kepada masyarakat adalah bagaimana peran masing-masing orang untuk bisa mengendalikan mencegah malaria. Yang paling penting, rekan-rekan semua kita tahu bahwa nyamuk penular malaria itu yang terbangnya malam hari. Kalau yang siang hari, yang pagi hari itu menular untuk demam berdarah. Yang hari-hari ini juga kalau kita lihat membaca berita yang ditulis teman-teman, ada kasus demam berdarah juga meningkat. Kemudian bagaimana kalau sudah terlanjur kena malaria, Pak Dokter? Nah, ini juga menarik karena di Timika ini kalau kita melihat malaria itu ada dua jenis yang paling sering. Satu, malaria tropika yang ditularkan oleh Plasmodium falciparum. Yang kedua adalah malaria tersiana yang ditularkan oleh Pipax. Tersiana ini agak unik karena dia membutuhkan pengobatan yang cukup panjang, minimal 14 hari. Pil kuning Primaquine yang coklat ini, ya, itu butuh waktu minum 14 hari pada malaria tersiana. Nah, sayangnya tidak semua masyarakat yang kena malaria tersiana itu mau minum sampai dengan 14 hari, karena dia merasa sudah sehat, saya sudah sembuh, Akibatnya apa? Dia kambuh. Karena malaria ini juga pintar, dia bisa sembunyi di dalam hati, di liver. Ketika kita daya tahan tubuh kita rendah, atau ini lagi sialnya lagi, kita lagi pergi keluar dari Timika ke Jakarta, di sana mau cari obat malaria tidak menggunakan chemical, tidak menggunakan bahan kimia. Inilah alhamdulillah kita bisa mengendalikan malaria dengan yang berwawasan lingkungan. Hai, saya Titi Saenawal dari Public Health and Malaria Control. Ikuti perjalanan saya dalam menjelajahi parit di Kuala Kencana. Let's go! Kuala Kencana berada di daerah hutan hujan tropis dengan curah hujan yang sangat tinggi. Kita patut bersyukur karena memiliki jaringan drainase kota yang tertata dengan sangat baik. Drainase kota Kuala Kencana terdiri dari dua jenis, yakni parit dengan dasar beton dan parit dengan dasar tanah, dengan total keseluruhan saluran air yang dipelihara sekitar 28.000 meter. Terdapat dua aliran air alami yang melewati kota Kuala Kencana, yakni yang melewati dekat area BQ Apartemen menuju RWB dengan outlet di drainase Otomona, dan dari sekitar alun-alun Kuala Kencana melewati area bundaran Kuala Kencana dan keluar ke drainase utama di depan 400.
Kuala Kencana yang saat dibangun sekitar 25 tahun lalu dengan istilah New Town, dibangun dengan perencanaan kontur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan, termasuk di dalamnya jaringan drainase yang selaras dengan alam. Namun, seiring dengan perubahan kondisi alam dan juga pembangunan di area Kuala Kencana yang terus berjalan, maka kondisi drainase yang usianya hampir 30 tahun ini memerlukan perhatian khusus karena kondisinya yang mulai rusak. Pencegahan penularan malaria di area Kuala Kencana dilakukan dengan upaya pengendalian nyamuk Anopheles sebagai penular atau vektor penyakit malaria. Salah satu cara yang efektif untuk mengendalikan nyamuk malaria adalah dengan manipulasi lingkungan yang bersifat perubahan sementara, seperti membersihkan saluran drainase agar tidak terdapat genangan air, membersihkan permukaan kolam dari tanaman air agar nyamuk Anopheles tidak dapat berkembang biak secara optimal. Kegiatan manipulasi lingkungan harus dilakukan secara berkala setiap bulan, seperti membersihkan saluran drainase dari lumpur dan tanaman air, serta menjaga kontur permukaan saluran drainase. Salah satu upaya sukses pengendalian malaria melalui pemeliharaan drainase di Kuala Kencana adalah penataan parit bougainville yang dilakukan pada tahun 2022 lalu. Pekerjaan ini melibatkan beberapa pihak selain PHMC, yakni Road Maintenance dan Facility Management. Proyek ini berhasil menurunkan kasus temuan jentik nyamuk Anopheles sebagai vektor penyakit malaria di area tersebut, sekaligus mempertahankan kondisi fisik drainase dari erosi. Pemeliharaan rutin drainase termasuk di dalamnya menimbun genangan-genangan yang berpotensi sebagai breeding place nyamuk malaria di dalam parit. Menjaga kelestarian hutan sebagai kontrol alami debit air yang masuk ke parit. Menjaga kebersihan parit dan sungai di sekitar kita dengan tidak membuang sampah rumah tangga ke dalam parit. Melakukan tinjauan engineering dan hidrologi terkait perbaikan bagi parit dengan usia mencapai 30 tahun. Mari bersama-sama kita ambil bagian dalam pengendalian malaria secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Small action, big impact.